Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Menyikapi soal sajen atau sesaji ya, tentu berbicara dari segi pandangan akidah Islamiyah, jelas hal tersebut memang berlawanan dari keyakinan-keyakinan kita selaku kaum muslimin. Banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa mengadakan suatu persembahan, sembelihan atau apapun itu kepada selain Allah Ta'ala, maka ancamannya jelas ya, ancamannya adalah neraka. Itu dalam prinsip akidah dan keyakinan kita selaku kaum muslimin. Kita tidak berbicara secara umum di kepercayaan-kepercayaan lain. Ini kepada kepercayaan kita selaku kaum muslimin. Ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Yang paling masyhur adalah hadis tentang lalat. Ada seorang laki-laki yang dia itu masuk surga karena lalat, yang lainnya bisa masuk neraka karena lalat. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki ini yang datang ke suatu perkampungan. Penduduk kampung itu mensyaratkan bagi siapa saja yang hendak melintasi kampung itu, maka dia harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala-berhalanya. Ya. Laki-laki itu mengatakan, aku tidak mau mempersembahkan apapun dan tidak mau mengorbankan apapun kepada selain Allah Ta'ala. Maka akhirnya laki-laki pertama ini dibunuh dan dia ditetapkan surga oleh Allah Ta'ala karena kokoh dalam menjaga ketauhidannya. Berbeda dengan laki-laki yang kedua. Dia melintasi suatu kampung karena dia khawatir ya, dirinya akan celaka, dibunuh sama penduduk kampung itu. Akhirnya dia mengambil satu lalat, karena penduduk kampung itu mengatakan, silahkan berkorban walaupun hanya dengan lalat. Dia ambil satu lalat, dipites dengan niat mengorbankan kepada selain Allah, yakni kepada berhala-berhala mereka. Dipites dan dia ditetapkan, dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penduduk neraka gara-gara dia mengorbankan sesuatu dengan seekor lalat. Kita bisa renungi di sini bahwa seekor lalat yang mungkin di pandangan manusia secara umum dia adalah hewan yang menjijikan, suka dengan hal-hal yang kotor ya, cenderung dengan sampah, kotoran, bangkai dan lain sebagainya. Ketika itu dikorbankan kepada selain Allah, bisa menjadikan orang yang mengorbankannya bisa kecemplung di dalam neraka. Bagaimana dengan yang lebih dari itu, lebih dari lalat? Tentu jauh lebih berbahaya ya, dan bisa menyeret seseorang kepada perbuatan kesyirikan yang besar. Ini saya sekali lagi katakan dari pandangan Islam. Namun tentu dalam kita bersosial, bermasyarakat, apalagi kita di negeri yang majemuk ini di Indonesia, tentu kita harus mengedepankan hikmah dari setiap dakwah-dakwah kita ya. Mungkin teman-teman pernah melihat saya dan tim ya, membersihkan bekas-bekas sesaji di tempat-tempat yang tidak dikhususkan. Kadang kita bersihkan, kadang tidak. Jadi kita menimbang maslahat dan mafsadat di situ. Sekiranya sesaji itu diletakkan di suatu tempat peribadatan agama lain, tidak boleh kita menghancurkannya seenak kita ya, tidak diperkenankan demikian. Namun ketika sesaji itu diletakkan di tempat yang umum, di gua, di air terjun, di gunung misalnya, atau di tempat-tempat yang dianggap ada yang bau rekso di situ, yang tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual ibadah apapun, maka saya rasa ini bukan sebuah pelecehan terhadap kepercayaan tertentu pada agama tertentu. Seperti contoh di sungai yang dipercaya orang-orang itu bisa untuk ritual pesugihan, di kali tempuran misalnya. Nah, hal yang semacam ini
selaku kaum muslimin misalnya yang ada di kampung itu, kita bersihkan dari sesaji-sesaji orang yang datang dari luar kota, datang ke situ di tempuran sungai memberikan sesaji, maka itu yang tidak masalah. Karena sungai bukan tempat ritual ibadah agama manapun, kecuali sungai Gangga misalnya, atau gua pun, gua misalnya gua Maria misalnya terus dihancurkan, ya tidak bisa seperti itu, menyalahi hukum. Tapi kalau di tempat-tempat umum, ya hal itu bukan tempat peribadatan gitu ya, bukan suatu hal yang apa istilahnya harus disakralkan. Mungkin di ada gunung-gunung tertentu seperti di mana Lawu apa ya, di mana ada tempat-tempat yang memang untuk ritual agama tertentu, ya kita jangan usik. Jangan juga sembarangan ngambilin sesaji yang ada di situ kemudian membakarnya, menendangnya. Jangan. Saya pernah di Gua Gempok di Kebumen ya. Nah, itu kita selalu bekerja sama juru kunci. Juru kuncinya kita dakwahi. Kemudian dengan sukarela beliau memperbolehkan untuk mengambil sesaji-sesaji yang ada di situ. Toh juga kita niatnya juga untuk apa? Pertama membersihkan akidah, itu jelas. Yang kedua membersihkan alam dari kotoran-kotoran tersebut, jelas itu jadi kotor. Bekas-bekas dupa yang menggunung, ya kan demikian. Akhirnya kita ambili dan tidak kita tendang, mohon maaf, karena agak terkesan arogan ya kalau misal kita menendang demikian, dan akhirnya masyarakat itu berstigma negatif terhadap kaum muslimin. Akhirnya orang-orang yang berjenggot, menggunakan qamis, itu dianggapnya orang yang gak bisa membaur terhadap masyarakat. Padahal ya di kacamata kita yang sudah ngaji, sudah jelas kan hal itu adalah terkait akidah. Tapi masyarakat awam kan tidak ngerti apa itu akidah, apa itu budaya atau yang lainnya, belum bisa memilah-memilih. Makanya harus hati-hati, harus hikmah, harus menimbang dulu maslahat atau madharat ketika kita mau melakukan sesuatu. Kalau misal enggak di tempat itu memang kuat kepercayaannya, enggak usah diambili, cukup didakwahi. Seperti contoh ketika kita ke Sumur Mas di Banyumas itu ada sesaji-sesaji yang saya ambili. Karena saya tahu di situ memang kuat kepercayaannya, kalau saya ambili bahkan saya buang atau saya tampilkan adegan membakar di situ, sudah pasti ribut. Cukup kita sampaikan dengan ceramah-ceramah dan kajian-kajian yang semoga dengan apa yang kita sampaikan ada orang yang sadar. Satu orang yang sadar dan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala melalui apa yang kita sampaikan dengan kelembutan, dengan hikmah semacam ini, dengan hikmah tapi tegas begitu ya, maka satu orang ini jauh lebih berharga daripada 1000 orang yang cuma mengapresiasi dan menganggap kita itu pemberani dengan aksi-aksi yang semacam itu, membuang saji atau menghancurkan sesuatu. Nah, yang biasa kita lakukan itu kan di tempat-tempat yang memang biasanya dijadikan mengambil indang-indang ya, jin khodam ya, biasanya untuk atraksi-atraksi ya macam-macam lah. Kita nggak katakan satu kesenian aja, ada banyak, bukan seni ya, pertunjukan, kita nggak katakan hanya satu pertunjukan aja, banyak yang nyari-nyari indang khodam itu untuk keperluannya. Ada untuk kecantikan, pelet, ilmu kebal, ada yang untuk bela diri. Nah, tempat-tempat yang itu yang kita tuju, apalagi untuk pesugihan. Jelas hal semacam itu kan termasuk ke ranah sihir, dan agama manapun saya rasa tidak ada yang menghalalkan sihir, wabil khusus agama kita Islam. Sekali lagi, kita selalu kaum muslimin harus punya prinsip dan jati diri. Jangan sampai karena kekeliruan oknum kemudian kita justru malah mendukung perkara-perkara yang memang diharamkan dalam agama kita ya. Dan jangan sampai pula karena giroh semangat kita akhirnya semuanya dibabat habis.
karena itu akan berimbas kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Akhirnya orang-orang itu nanti jadi merasa minder. Orang yang awam yang masih belum berpegang teguh terhadap agamanya akan minder untuk mensiarkan keislaman di dalam kesehariannya. Karena apa? Khawatir dijauhi oleh orang-orang awam yang belum tahu tentang batasan-batasan akidah. Ya. Kalau misal dengan nasihat tapi dianggap sebagai perlawanan gimana? Wah ya, itu sudah biasa. Kita berdakwah, apalagi kita mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, mendakwahkan kepada syariat Allah, sudah menjadi apa istilahnya ya? Jalan ninja mereka ya, untuk apa? Untuk dibully, kemudian dianggap sebagai orang gila, dianggap penyihir, dianggap apalagi orang yang sok suci. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Para nabi dan rasul dulu juga dikatakannya lebih parah daripada mereka mengatakan kita sebagai kadrun dan lain sebagainya. Wajar. Para nabi dan rasul dulu lebih parah lagi, dibilang orang gila, dibilang orang kesurupan, dibilang orang kena sihir, dibilang orang suci, sok suci dan lain sebagainya. Ya kita nggak usah pedulikan omongan-omongan mereka-mereka yang belum tahu dan belum diberikan hidayah oleh Allah. Semoga dengan nasihat kita yang hikmah, yang santun, namun tetap tegas, ada beberapa orang yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu kan jauh lebih berharga dan menjadi jariyah salihah ya. Amal jariyah kan artinya yang selalu mengalir. Walaupun kelak kita sudah ada di alam kubur kita ya. Ya. Jangan patah arang bagi seluruh dai juga yang mendakwahkan ketauhidan, mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan sunnah. Tetap dakwahi umat ini dengan ilmu, dengan kesantunan dan adab-adab yang luhur. Hati-hati, jangan serampangan. Bagi kaum muslimin yang mungkin sudah terpancing karena mungkin sikap yang dianggap arogan, berilah uzur kepada beliau, doakan kebaikan ya. Jangan dukung sajen-sajen yang haram dalam akidah kita selaku kaum muslimin ya. Namun sekali lagi juga jangan ikut-ikutan seperti itu, nendang-nendang. Kalau mau nendang gak usah direkam. Khawatirnya, ini nasihat untuk saya pribadi, khawatirnya ketika kita menghancurkan sesuatu, nendang-nendang sesuatu, bakar-bakar sesuatu, niat tujuannya apa? Itu yang perlu kita tanyakan terhadap diri kita sendiri sebelum melakukan aksi-aksi yang direkam. Apakah betul niat kita untuk meninggikan nama Allah, ataukah niat kita untuk meninggikan nama diri kita sendiri supaya dianggap hebat, memberani, tauhidnya kencang? Itu perlu dipertanyakan dulu di sanubari kita sebelum kita mau melakukan sesuatu ya. Mungkin seperti itu sikap kita, tetap anti terhadap yang namanya penyimpangan akidah, mobil khusus ini sesaji, karena itu memang bukan bagian dari ranah ritual akidah kita. Kalau mau berkurbanlah dengan kambing atas nama Allah, bagikan ke yatim piatu, bagikan ke fakir miskin, itu lebih manfaat. Hubungan sosial juga semakin erat, hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama kaum muslimin juga akan semakin kuat daripada memberikan sesaji-saji dan sesembahan kepada benda-benda mati yang tidak akan membawa manfaat atau madarat, bahkan bisa membawa kemadharatan bagi akhirat kita. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Arsadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.